Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya berkunjung ke rumah salah satu sahabat saya. Beliau juga seorang pencinta pusaka dan memiliki beberapa koleksi. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa koleksi dari beliau. Mungkin tidak terlalu banyak karena waktu terbatas, karena sebetulnya koleksi beliau cukup banyak. Jadi mungkin saya sekitar 3-4 batang lah untuk kita lihat bersama. Oke, mari kita lanjut. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kami dapat terus mengupload video-video tentang pusaka Sulawesi. Selamat menonton. Oke, ini adalah yang pertama adalah sebilah badi Makassar. Bentuknya cukup kecil. Sekarang badi dengan ukuran kecil seperti ini sering disebut orang badi saku, alias badi yang masuk di saku. Nah, kita bahas tampilan luarnya dulu. Dari sisi untuk ini pengulunya menggunakan kayu santigi bari, kemudian banuangnya kayu campaga atau canrana, kemudian memakai hiasan tabu-tabu dari perak, sumpah juga dari perak. Nah, kita lihat isinya. Wah, mantap. Terlihat jelas pamornya dato-dato. Kemudian material berwarna keperakan, abu-abu yang terang keperakan. Kemudian di sini banyak terdapat urat talasa atau retuo di bagian atas ini. Di punggung juga terlihat mengkilap. Badi ini meskipun cukup tipis, tetapi pamornya terdiri dari banyak layer atau banyak susunan. Sangat banyak susunan. Terlihat di punggungnya. Begitu banyak lapisan. Di sebelahnya juga tidak kalah cantik. Banyak urat talasanya. Mulai dari sini, di atas sini, sampai di dekat baja atau dekat matanya. Badi ini panjangnya mungkin kisaran 12 sampai 13 cm sepertinya. Badi Makassar dengan ukuran kecil begini tergolong langka karena umumnya atau standarnya 17 sampai 19 cm dan 20 sampai 23 cm. Yang kecil di bawah 15 ini sangat jarang. Nah, ini adalah badi Makassar dengan pamor yang cantik. Yang kedua, badi ini cukup panjang. Nah, kita lihat dulu pada pangulu menggunakan kayu kemuning, barinya yang kecil-kecil dan cukup rapat. Sudah retak ya, faktor usia. Untuk sumpah perak dulu, kemungkinan besar masih bawaan. Dan banuang menggunakan kayu kemuning juga, sudah sangat tua. Untuk sepatu sepertinya menggunakan kayu santigi. Ukiran terlihat sangat detail. Sangat detail model ukirannya. Oke. Dan uniknya di sini memiliki garis silang-silang. Di sini juga memiliki garis-garis kecil seperti melambangkan serat dari daun. Dan di sebelahnya tidak ada. Itu karena ini adalah sisi bagian dalam. Apabila badi ini diselip di pinggang, bagian sisi sini yang
terkena kulit atau menempel di badan kita. Dan ini sisi luar. Berarti body ini waktu dibuat diperuntukkan untuk orang yang menggunakan tangan kanan sebagai tangan yang aktif. Oke, kita lihat isinya. Isinya ini sangat langka. Saya angkat kameranya biar kelihatan. Badik dengan bentuk ini kita kenal juga dengan sebutan sonri. Mungkin kelihatan jelas. Nah, di sini ada baja. Dia menggunakan baja, tetapi bajanya sudah berkurang, keropos dan menipis sehingga akhirnya dia semakin lari ke dalam, hampir mendekati pamor. Sekilas ini bisa dianggap malela atau badi yang ditempa dengan satu bahan menggunakan bahan baja. Tetapi sebenarnya ini adalah badi berpamor. Cuman memang bajanya sudah mulai berkurang. Ya, kita lihat di sini. Ini yang hitam adalah mata bajanya. Sudah berkurang. Dan untuk pamor sendiri ini seperti dato-dato ya. Dato-dato. Cukup kelihatan. Nah, memang tidak terlalu terlihat dengan jelas dikarenakan material yang digunakan dalam pembuatan pamor ini sepertinya 2-3 material bahan yang mana apabila dia jadi warnanya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi warnanya sekilas hampir sama. Apabila kita lihat langsung di bagian sini begitu banyak lapisan-lapisan atau layer. Banyak lapisan-lapisan atau layer menandakan bahwa body ini diproses dengan tempahan yang menggunakan lipatan sehingga layer-layer susunan itu menjadi lebih banyak lagi. Kemudian tajam atau mata bajanya ini tajam atas bawah dengan bilah mendekati ujung berlekuk seperti keris. Adapun jenis-jenis body yang seperti ini tapi beda-beda model, yaitu saking, salapu, dan juga singkiri. Badinya cukup tebal, terdapat juga garis-garis layer susunan yang menggambarkan bahwa badi ini melalui proses lipatan, yang mana setiap lipatan akan menambah layer atau susunan. Badi ini sudah sangat tua ya, terlihat dari material yang sudah mulai tergerus, faktor usia, karat. Ataupun mungkin telah melalui banyak pertarungan pada masa lalu. Kemudian pada Banuang ada keretakan, pori-pori sudah hampir rata. Dan sepertinya badi ini memang sering dibawa kemana saja oleh pemiliknya. Kita lanjut dengan pusaka yang ketiga. Pusaka yang ketiga adalah keris Lekko 7 atau Lamba 7 atau keris yang berlekuk 7. Nah, berbicara soal keris, umumnya keris kita bisa golongkan menjadi 2, keris atau sapukala ya. Kita bisa golongkan menjadi 2. Yang pertama, keris atau sapukala yang mana dia menjadi sebuah simbol kebesaran. Jadi digunakan oleh para bangsawan
dan juga sebagai simbol. Untuk yang kedua, memang untuk bertarung atau betul-betul menjadi fungsi sebagai sebuah senjata. Sejatinya semua keris memang senjata, tetapi yang tadi saya utarakan di awal bahwa ada keris juga yang memang dibuat tidak diperuntukkan sebagai senjata, sebagai utamanya tidak dibuat, tidak diutamakan untuk menjadi senjata, tetapi sebagai simbol kebesaran dari pemiliknya, mungkin bangsawan atau pembesar-pembesar dari kerajaan. Nah, untuk keris ini, analisa saya dia adalah tipe yang kedua, yaitu memang untuk bertarung, untuk terjun di pertarungan. Nah, kita lihat dulu penampilannya dari luar. Untuk Panghulu sudah sangat tua. Panghulu seperti ini biasa orang bilangnya Panghulu model patah 3. Memiliki bari. Panghulu ini menggunakan kayu kemuning. Untuk kili-kilinya atau sumpahnya ini, ringnya kuningan dengan motif gandaria. Banuang, balembengnya ini menggunakan kayu kemuning. Untuk batang tengahnya, bambunya ini bari, tetapi bukan campaga. Saya kurang bisa memprediksi dengan pasti, tapi bisa saja ini kayu katondeng. Untuk sepatunya ini mungkin sama dengan kayu ini, cuman dia kecil, jadi barinya tidak bisa sampai kelihatan dengan jelas. Dan ini masih bawaannya semua. Ya, kita lihat di sini sambungan balembeng. Jadi balembeng, batang tengahnya, dan sepatu ini terpisah. Dan dulu, di saat orang-orang dulu belum menggunakan lem sebagai perekat, di sini menggunakan pasak. Pasak, dan pasaknya juga terbuat dari kayu. Sini terdapat 3 pasak, dilubangi dan dimasukkan ke dalam sebagai pengancing. Nah, ini dia tembusannya. Nah, sangat unik. Dan kita lihat kreasi para leluhur kita, bagaimana bisa membuat ini tanpa menggunakan lem. Kita lihat lagi pada batang tengahnya ini, dia terpisah atau sambungan. Ada teknik lain juga, kalau tidak menggunakan sambungan ini, dia istilahnya dibobok atau digorok. Jadi batang tengah ini dilubangi sampai tembus, jadi tanpa membelah kayu. Jadi sebuah kayu utuh gelondongan dilubangi sehingga besinya bisa masuk sampai ke dalam, dan kemudian dipasangkan sepatu atau pengancing bagian bawah ini. Nah, kita lihat isinya. Wah. Nah, ini dia pusaka yang ketiga, keris Lekko 7 atau Lambat 7 atau Luk 7. Tergolong masih utuh. Kanukunya dan juga ini masih utuh, tidak ada patah atau ujungnya rusak. Nah, keunikan dari keris ini, dia memakai 2 bahan. Pada bagian pangkal terdapat bahan bunga garam yang halus,
yang sangat halus. Dan setelah bunga garam sampai ke depan menggunakan material baja. Kemudian dari warna, dia memiliki 3 warna. Mulai terang karena bunga garamnya yang halus. Kemudian ini baja yang abu-abu gelap. Dan ke depan ini sangat gelap hingga mendekati warna hitam. Nah, di sini adalah batas atau saponya, pengerasan baja atau hardeningnya. Kemudian pada kedua sisinya magolo. Dan uniknya bagian tengah ini meruncing karena diambil pada saat penajaman, diambil sisi kiri kanannya untuk ditajamkan, sehingga di tengah ini menjadi lebih tinggi dibanding kedua sisinya. Kemudian kita lihat lagi, meskipun dia bahan yang sama, menggunakan baja, bahan atau baja ini sebelum dibentuk melalui proses lipatan juga. Jadi ada lipatan juga di dalamnya sehingga muncullah motif. Terlihat sini ada motif. Bahkan sebenarnya sampai di bagian sini ada. Cuman karena lebih gelap jadi tidak terlalu nampak. Nah, konsep seperti ini biasa juga kita dapati pada tombak batang alara atau leko alara. Karena tombak itu juga di belakang bagian pangkal itu bunga garam, kemudian di depannya menggunakan baja. Nah, nampak terasa memang aura petarung dari keris ini. Ukurannya tidak terlalu panjang. Kalau saya jengkal 20, ya tidak sampai 30. Kemungkinan ini sekitar 28 atau 27 cm. Memang sangat praktis untuk dipegang dan digunakan sebagai senjata pada masanya dulu. Kancing juga masih terlihat utuh, tidak ada kerusakan atau cipe, somplak ya, cipe. Sangat terasa aura petarungnya. Saponya sangat tegas ya, kita lihat gradasi warnanya sangat nampak dengan jelas. Keris dengan perpaduan bunga garam dengan baja seperti ini sangat langka, tergolong sangat langka. Jadi untuk teman yang memiliki ini sangat beruntung bisa memiliki keris ini. Ya, kita lanjut dengan pusaka yang keempat, yaitu tombak poke. Tombak ini menggunakan pandok perak, kili-kili ya, atau sumpahnya perak, berukir dengan motif kembang, daun, dan juga kembang-kembangan. Dan bagian atasnya seperti sisik. Terdapat 1, 2, 3. Mari kita lihat isinya. Ini dia isinya. Poke lamba 13. Ini tergolong langka juga karena umumnya tombak itu bermata lurus, tidak ada lekukannya atau lengkungannya atau lekonya. Dan satu lagi memiliki 2 lubang di sisi kiri dan kanan. Sekarang istilahnya lebih umum dikenal dengan poke anting.
pakai anting. Pada bagian pamor terdapat bahan bunga garam, pamor bunga garam dengan mata atau baja tajam pada sisi kiri dan kanannya. Kemudian terdapat tulang tengah yang lebih timbul. Ini sampai ke sini. Ini kiri kanan. Dan di bagian tengahnya juga ini adalah bajanya, yang mana dia bagian dari baja yang tajam dari sisi kanan. Dia tetap menjadi tulang tengah di bagian dalam. Dan ini jelas nampak garis-garis, yaitu lipatan susunan pada pamor sebelum disatukan dengan baja. Tombak ini kelihatan sangat sangar ya. Ditambah bagian bajanya, matanya yang hitam, pekat. Seperti malela yang mosok atau beracun. Dan melihat fisik dari tombak ini, analisa saya secara fisik, tombak ini memang sudah dipakai bertarung dan sepertinya sudah makan atau sudah pernah, ya seperti itulah. Mungkin teman-teman sudah paham apa yang saya maksud tadi. Ya namanya memang ini adalah senjata perang. Jadi waktu itu pasti digunakan sebagaimana peruntukannya dia dibuat. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Salam pusaka.